Jadi kita dari kelompok 3. Perkenalkan, nama aku Mandra Putri Labita, absen 18. Dan saya Anina Fitriani, nomor absen 6. Saya Erntana Dewi Jaya, absen 12. Saya Saskia Putri Melinda, absen 28. Saya Adeda Marsa Songko, absen 2. Saya Muhammad Firman Hidayat, absen 22. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan tentang pengertian desa dan juga kota. Selain itu, Juga bentuk-bentuk interaksi antara desa dan kota. langsung aja simak video dari kelompok kita. Pengertian desa. Menurut UU nomor 16 tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. Desa diklasifikasikan menjadi 3, yaitu desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Desa swakarya dijadikan dengan penduduknya yang masih sederhana dan memanfaatkan sumber daya alam dengan cara-cara tradisional. Hukum adatnya juga masih kental. Contohnya seperti suku Baduy. Yang kedua yaitu desa swakarya atau yang disebut dengan desa peralihan. Desa ini masyarakatnya sudah terpengaruh oleh luar. Contohnya seperti desa-desa di Pulau Kalimantan. Yang terakhir yaitu desa swasembada atau desa yang paling modern. Desa ini sudah memiliki fasilitas yang lengkap dan juga sudah mampu untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Contohnya yaitu desa Hanura di Provinsi Lampung. Pola keruangan desa sendiri memiliki arti yaitu pengaturan dan pemanfaatan ruang atau lahan untuk keperluan tertentu sehingga tidak terjadi pemanfaatan yang tumpang tindih. Pola pemukiman antara satu desa dengan yang lainnya memiliki perbedaan tergantung karakteristik yang dimiliki. Yang pertama, pola memusat. Pola memusat ini termasuk yang paling umum ditemui di desa-desa Indonesia. Ciri khas dari pemukiman pola memusat adalah pembangunan rumah penduduk cenderung berdekatan pada suatu titik lokasi tertentu. Yang kedua, pola mengelilingi. Pola mengelilingi fasilitas pada prinsipnya mirip dengan pola memanjang, namun perbedaannya ada pada pembangunan dari desanya tidak memanjang namun mengelilingi satu fasilitas tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pola ini umumnya ditemukan di dataran rendah, di mana fasilitas umum yang ada dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, pola memanjang. Selanjutnya, pola memanjang, pola pemukiman ini datang dikenali dengan pola pembangunannya yang memanjang pada suatu baris. Pola ini sering ditemui pada desa yang berada di pesisir laut, karena umumnya penduduk bekerja sebagai nelayan. Yang keempat, pola menyebar. Pada pemukiman ini umumnya ada pada daerah dataran tinggi, karena rata-rata penduduknya akan mencari dataran yang rendah, morfologinya rata dan mudah untuk didirikan bangunan sebagai tempat tinggal para penduduknya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tahap perkembangan desa. Desa swasembada atau biasa disebut desa maju dan berkembang adalah desa yang masyarakatnya dinilai mampu memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki desa, baik sumber daya alam maupun fasilitas yang disediakan. Berpikiran lebih modern dan perekonomian masyarakatnya terpenuhi. Sedangkan desa yang dalam tingkatan desa swakarya termasuk desa yang tingkatannya berada di bawah desa swasembada. Desa swakarya adalah desa yang sedang dalam tahap pengembangan, pola pemikiran yang mulai terbuka, dan memiliki sarana yang mampu meningkatkan perekonomian, pendidikan, dan bidang lainnya. Berbeda dengan desa swadaya yang bisa disebut sebagai desa yang tertinggal. Daerah yang ditinggali terisolir sehingga masyarakat lebih primitif dan tertutup dari segala pengaruh dunia luar. Masyarakatnya juga masih berpegang teguh dengan kepercayaan adat serta minim dalam sarana dan prasarananya. Nah, desa sendiri memiliki fungsi sebagai pemasok sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pokok baik untuk desa sendiri ataupun kota. Selain itu, desa berfungsi sebagai mitra pembangunan untuk kota. Kota diartikan sebagai tempat tinggal dari beberapa ribu atau lebih penduduk, sedangkan perkotaan diartikan sebagai area terbangun dengan struktur dan jalan-jalan sebagai suatu permukiman terpusat pada suatu area dengan kepadatan tertentu. Klasifikasi kota. 1. Kota kecil memiliki 20.000 sampai 50.000 jiwa. 2. Kota sedang 50 sampai 100 jiwa. 3. Kota besar 100.000 jiwa hingga 1 juta jiwa. 4. Kota metropolitan sekitar 7 juta jiwa.
5. Kota megapolitan lebih dari 5 juta jiwa. Nah, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pola-pola yang terdapat di kota. Pertama adalah pola sentralisasi. Nah, pola sentralisasi ini sendiri adalah pola dengan persebaran kegiatan kota yang cenderung mengelompok pada suatu wilayah. Nah, selanjutnya adalah pola desentralisasi. Nah, pola desentralisasi sendiri itu berbeda dengan pola sentralisasi. Nah, karena pada pola desentralisasi ini memiliki persebaran yang cenderung cukup menjauh dari pusat kota. Nah, selanjutnya adalah pola nukleasi. Pola nukleasi adalah pola persebaran kegiatan kota yang mirip nih dengan pola sentralisasi, tetapi skala ukurannya lebih kecil. Inti dari kegiatan perkotaan berada di daerah utama saja. Selanjutnya adalah pola segregasi. Nah, pola segregasi adalah pola dengan persebaran yang terpisah-pisah berdasarkan keadaan sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Louis Mumford dalam The City in History 1961 membagi kota berdasarkan perkembangannya. Yang pertama, Iopolis atau wilayah yang baru berkembang menjadi kota. Yang kedua, polis atau kota yang masih agraris. Yang ketiga, metropolis yaitu kota yang perekonomiannya bergeser ke industri. Yang keempat, megapolis atau wilayah yang terdiri dari beberapa metropolis yang berdekatan sehingga menjadi satu wilayah perkotaan yang besar. Contohnya seperti Jabodetabek. Selanjutnya yaitu Tiranopolis atau kota yang kehidupannya penuh dengan kerawanan sosial seperti kemacetan dan kriminalitas yang tinggi. Yang terakhir yaitu nekropolis atau kota yang mengalami kemunduran seperti kota mati. Kota sendiri memiliki fungsi sebagai pusat pemukiman dan aktivitas manusia, sehingga keberadaannya menjadi sangat penting bagi wilayah di sekitarnya. Dalam kegiatan perdagangan, pemerintahan, industri, dan kebudayaan, pemilihan kota sebagai tempat pemukiman dipengaruhi oleh adanya pekerjaan di bidang jasa, transportasi, dan manufaktur. Pertukaran barang dan jasa adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan ahli faktor produksi atau hasil produksi antara desa dan kota. Pertukaran barang dan jasa dapat terjadi melalui pasar formal atau informal. Perdagangan online atau offline, kerjasama antar pemerintah atau swasta, bantuan sosial atau kemanusiaan, dan lain-lain. Pertukaran barang dan jasa dapat meningkatkan kesejahteraan dan ketergantungan antar desa dan kota. Manfaat pertukaran barang dan jasa bagi desa adalah menyediakan sumber pendapatan bagi petani dan pedagang desa yang dapat menjual produk-produk pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan, atau jasa-jasa lainnya di kota. Tentang perpindahan penduduk dari desa ke kota. Perpindahan penduduk dari desa ke kota disebut urbanisasi. Urbanisasi biasanya karena ingin mencari peruntungan di kota dan bisa menjadi orang sukses. Faktanya, hanya beberapa saja yang berhasil menjadi sukses dan sebagian besar malah menjadi masalah bagi kota tersebut. Urbanisasi juga tak jarang menciptakan kampung-kampung kumuh di perkotaan, banyaknya pengemis, pengamen, dan pengangguran semakin meningkat. Perpindahan penduduk ini juga memiliki dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya ialah mengurangi kepadatan penduduk bagi tempat yang ditinggalkan. Tak hanya itu, keberagaman budaya akan terwujud dan manusia akan saling mengenal satu sama lain. Dampak negatifnya adalah menambah masalah kependudukan bagi tempat tujuan. Kadang bisa berupa naiknya tingkat kriminalitas dan pengangguran. Selain itu, bagi tempat yang ditinggalkannya bisa kekurangan tenaga kerja. Perpindahan informasi. Perpindahan informasi dari desa ke kota artinya perpindahan berbagai informasi baik lewat internet secara langsung, dan juga perpindahan informasi ini dapat menimbulkan interaksi antara desa dan kota. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.